begitu. Nanti malah lebih malu kamu. Sensasi bisa membawa dampak buruk bagi perjalanan karir seorang artis. Tapi di tangan Dewi Persik, rangkaian pemberitaan miring tentang dirinya justru dimanfaatkan sebagai ajang mencari popularitas. Penyanyi goyang gergaji itu seakan mendapat legitimasi atas kebiasaannya membuat kontroversi ketika Selasa siang kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak gugatan mantan manajernya Asep Komarudin. Dalam pokok perkara menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ya, terus terang saya sangat kecewa dengan keputusan sidang. Ternyata apapun, bukti apapun, semua yang saya serahkan ternyata itu ditolak semua. Asep seperti diketahui menuduh Dewi melakukan wan prestasi tidak memberikan gaji yang dijanjikan sebesar 10 juta rupiah dan tunjangan hari raya. Asep juga menuding Dewi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyebut dirinya melarikan uang 350 juta rupiah. Merasa nama baiknya dicemarkan, Asep menggugat Dewi secara material dan imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Karena saya menghubungi dia, handphone itu tidak bisa dihubungi, bahkan tidak aktif. Sedangkan saya dituntut oleh banyak klien untuk meminta saya untuk tampil. Saya bingung dong, ya kan? Karena mau nggak mau, kan bisa terjerat hukum Dewi Persik. Banyak kok saksinya, apa perlu saya panggil event organizer-nya? Dalam amar putusannya, Hakim Dalian Sailan menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum berupa wan prestasi gaji 10 juta rupiah dan THR yang dituduhkan Asep tidak terbukti karena saksi yang diajukan tidak cukup menguatkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Dewi bahagia karena yang Dewi cari itu hanya kedamaian, cari solusi yang baik sama Asep sebetulnya. Pada sidang putusan tersebut, Dewi sendiri tidak hadir di pengadilan karena sedang sakit. Kuasa hukum Dewi, Iyeth Rahmawati Esa, menyatakan puas dengan putusan tersebut. Saya mohon sama teman-teman semua untuk sama-sama mendoakan Dewi, biar Dewi cepat sembuh dan bisa berkumpul sama. Sebaliknya, kubu Asep merasa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu tidak adil dan berencana mengajukan banding. Ya, kami akan melakukan banding ke pengadilan tinggi. Ya, secepatnya kami akan susun memori banding kami. Mungkin yang terbaik untuk saya akan banding. Penasaran karena sejauh ini ia merasa berada di pihak yang benar. Menurut kuasa hukumnya Andi Setiawan, ada beberapa bukti yang tidak dipertimbangkan hakim, padahal bukti-bukti tersebut sangat nyata, jelas, dan kuat. Sidang gugatan terhadap Dewi sempat membetot perhatian khalayak terkait besarnya tuntutan imaterial sebesar 1 triliun rupiah yang diajukan Asep pertengahan tahun 2008 lalu. Angka ini setara dengan 10.000 bulan gaji Asep jika ia benar dibayar 10 juta rupiah per bulan. Dalam hasanah hukum Indonesia, bisa dipastikan itulah gugatan terbesar sepanjang sejarah peradilan yang melibatkan selebriti di tanah air. Tidak relevan kan? Misalkan yang beratkan kan hanya gaji. Gaji per bulan pertama 3 juta, bulan kedua 3 juta, bulan ketiga 5 juta kabur. Di mana-mana ya, ibarat kata di kota besar ini dia bukan untuk mencari pekerjaan buat saya. Gaji 10 juta per bulan itu udah gila. Hari gini Mbak, saya aja dapat 10 juta harus nyanyi, harus entertainer, bagaimana dengan orang-orang segala macamnya. Cari duit jangankan 10 juta gitu. 250 aja susah cari duit untuk makan. Harusnya dia bersyukur. Besarnya gugatan diajukan Asep ternyata tak membuat Dewi goyah, tapi justru ia manfaatkan sebagai ajang yang bisa mendongkrak pamornya di pentas hiburan. Angka 1 triliun seolah melontarkan Dewi ke tempat terhormat sebagai salah seorang artis berpenghasilan besar.
Maraknya pemberitaan media atas langkah yang ia tempuh seperti menggiring Dewi makin keranjingan bikin sensasi. Di tengah proses hukumnya dengan Asep, Dewi berulah dengan memecat dua kuasa hukumnya, Endah Murnalita dan Doni Endrasanto, karena dianggap bersekongkol dengan pengacara Asep. Ia kemudian menunjuk Elsa Sharif sebagai pengacara baru untuk menangani kasusnya. Salah satunya juga ada seperti itu. Kami dicurigai katanya ada konspirasi atau apa sebagainya. Padahal itu sama sekali tidak ada antara kami dengan lawyer Asep ya. Kalau mau dikatakan kawan ya kawan seprofesi. Kini, setelah memenangkan perkara atas gugatan Asep, Dewi tampaknya bakal bikin sensasi baru. Melalui Iyeth Rahmawati, salah seorang kuasa hukumnya, Dewi berencana memenjarakan Asep melalui jalur pidana. Ia akan melaporkan mantan asistennya itu dengan tuduhan penggelapan seperti diatur pasal 378 KUHP. Kalau dia naik banding, kita akan ikutin dan kita juga ke pidana. Pidana tetap jalan. Jika rencana ini benar-benar dilaksanakan, Dewi bakal menemukan pentas baru sebagai tempat unjuk diri sebagai artis yang populer karena sensasi ketimbang. Pak, kenapa saya dicekal, Pak? Goyang seronok, Pak. Apanya, Pak? Goyang seronok itu seperti apa? Contohkan, Pak.